Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ikhwan Azhari dari Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara Channel. Saudara, jelajah Nisan kali ini kami akan membahas temuan situs Islam yang terdiri dari nisan-nisan yang dinamakan Batu Aceh di Kompleks Megalitikum Nias, tepatnya di situs Sibatua, yakni satu situs peninggalan megalitikum di sebuah desa kuno yang sudah ditinggal di ketinggian 400 lebih kurang 400 meter. Di sana ada lebih kurang 5 pasang nisan Aceh. Nisan ini saya temukan saat saya mendapat informasi dari Pastor Johannes. Dia adalah teman saya berkebangsaan Jerman yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat dan menyelamatkan peradaban Nias. Saya menginap di Museum Pusaka Nias dan malam hari berdiskusi dengan Pastor Johannes. Salah satu yang saya tanyakan kepada Pastor Johannes adalah kenapa di kota Gunung Sitoli banyak ditemukan situs nisan Islam tua, seperti misalnya yang ada di kawasan Kampung Mudik. Waktu itu Pastor Johannes menjelaskan sejarah kedatangan Islam di Nias lewat Aceh. Dan yang mengejutkan, saudara, malam itu Pastor Johannes menyebutkan ada kompleks nisan di Bukit Megalitikum situs Sibatua. Karena penasaran, saya esok harinya meminta bantuan Pastor Johannes untuk menyiapkan staf museum Pusaka Nias untuk mengantar saya ke lokasi situs tersebut. Dan mengejutkan, ternyata benar, saya menemukan hal yang tidak diduga. Di atas bukit menyatu dengan peninggalan-peninggalan kebudayaan megalitikum Nias, terdapat nisan dengan gaya Batu Aceh. Kompleks Batu Aceh itu mengacu kepada istilah di dalam arkeologi untuk menyebut batu nisan yang diproduksi di Aceh dan tersebar keluar Aceh, termasuk sampai ke Jawa dan Malaysia. Memang adanya nisan Batu Aceh tidak serta-merta memastikan di situ ada makam orang Aceh, karena nisan Batu Aceh merupakan artefak yang dibuat dengan gaya khas di Aceh, tapi bisa dipakai siapa saja di berbagai tempat di Nusantara. Tapi batu nisan Aceh di atas bukit ini benar-benar mencengangkan. Batu Aceh berada di bebukitan di kompleks runtuhan tradisi budaya batu-batu besar atau megalitikum yang merupakan runtuhan desa kuno Nias. Jika nisan Batu Aceh selama ini sering berada di kawasan dataran rendah dekat pantai dan sungai, maka kali ini Batu Aceh mengikut tradisi kampung Nias kuno, berada di atas bukit, dan kompleks makam Islam itu merupakan bagian dari kampung kuno sebagai sistem pertahanan perang antar kampung. Sewaktu saya berada di lokasi bukit itu, teka-teki yang kusut mulai masuk ke kepala. Siapa yang dimakamkan ini? Orang Aceh, aulia penyebar Islam, atau orang Nias yang merupakan bangsawan awal yang memeluk Islam? Pastor Johannes mengajukan hipotesa, agaknya ini makam orang Nias pertama yang masuk Islam.
kompleks makam ini berbeda dengan kompleks makam situs Aceh lain yang berada di kawasan Kampung Mudi di kota Gunung Sitoli. Tetapi masih menjadi teka-teki, benarkah hipotesa Pastor Johannes itu? Bisa jadi ini adalah nisan bangsawan Aceh, tokoh Aceh, atau ulama Aceh yang menjadi sahabat para bangsawan Nias dalam konteks perdagangan internasional. Di situs ini saya melihat banyak sekali ceceran batu-batu atau keramik berasal dari luar situs. Terutama saya tertarik melihat banyaknya ceceran keramik dari dinasti Ming, keramik Cina dari dinasti Ming. Dan ini sejalan dengan koleksi Museum Pusaka Nias saat saya melihat di salah satu wadah terdapat koleksi temuan dari situs ini yang berupa pecahan-pecahan keramik dari Cina. Waktu itu Kepala Museum Pusaka Nias memperlihatkan kepada saya temuan-temuan dari situs ini berupa pecahan-pecahan keramik. Pecahan keramik yang ada di Museum Pusaka Nias sama dengan yang saya lihat tercecer di sekitar situs Batu Aceh di Bukit Megalitikum Nias. Menurut sebuah catatan, Islam masuk ke sekitar Gunung Sitoli sejak tahun 1642, sebagaimana ditulis M.I. Polem dan kawan-kawan dalam buku yang dieditori oleh Pastor Johannes, terbit tahun 2008. Ini juga menjadi penjelas kenapa ada komunitas Muslim dan masjid di kawasan Gunung Sitoli. Mana? Pikirannya Pak, pintu Bang. Ya, dia dipengaruhi memang Hindu. Ada sedikit foto, ada di sini. Itu gerbang Aceh. Ada pasangannya. Tidak ada pasangannya. Mana pasangannya Pak? Ya, sudah pas. Sorry Pak Prof, bisa ceritakan lagi Pak? Ya. Jadi kalau berdasarkan tipologi nisannya, maka bisa dikatakan ini mendekati batu nisan tipe Aceh. Batu nisan ini ditemukan di banyak tempat di Indonesia yang merupakan atau mengindikasikan adanya jejak Islam kuno. Ya. Dan itu tidak harus nisan orang Aceh. Tapi Aceh pada waktu itu di dalam konsep arkeologi batu Aceh, mereka memproduksi sangat banyak batu nisan untuk dibawa naik kapal ke seluruh negeri. Jadi di Sumatera ini banyak ditemukan, dekat kota Cina, di dekat Medan banyak ditemukan, dan bahkan di pusat kota Medan ada Jalan Karo namanya. Oh iya, ya Jalan Karo ada batu nisan di situ juga seperti ini. Ya makam-makam keramat di Medan, ya Jalan Karo kota. Ya, dulu sungai Deli itu ya. Jadi ini batu Aceh yang memang dibawa, diproduksi di sana. Jadi tidak sembarang waktu membuat batu nisan ini. Ini tidak. Jadi dia ada kurun waktunya. Sekitar abad 12 sampai 16. 12 dan 16. Ya. 17 18 tradisi membuat batu Aceh. Oh, berarti Sudah berapa tidak ada tahun lagi. ini? Kalau diprediksi berapa tahun sekarang tuh Pak? Ada sekitar 400 tahun, Pak. Ya. Itu, Ini Pak? diperkirakan kalau saya sekitar 16 ya, abad 16. 15 kemungkinan. Tapi kita mau cari ada nggak inskripsi di sini? Inskripsi Tulisan. yang menyatakan tahunnya. Nah, Kalau itu Pak kira-kira? Pakai karbon baru bisa kelihatan Pak. ini bukan dia ini Prof. Ada nggak? Coba Den, tengok Den. Bukan, itu motif aja itu. Itu motif itu. Motif. Tapi motif itu juga nanti kalau kita lihat di katalog bisa mengetahui kira-kira dari zaman mana. Kayaknya itu bacaannya Pak, yang itu kayaknya. Pak biasanya dia kan nggak pakai tulisan Pak, dia motif aja. Ya, ada yang Ada pakai yang tulisan. pakai tulisan. Motif itu pun bisa menentukan. Coba Dan motif-motifnya diambil Dan. Kita tengok di katalog. Jadi ada katalog yang bicara tentang motif. Nanti di tahun berapa Ya, motif ini dikeluarkan di tahun berapa? Jadi ada motif itu belum muncul di abad kesekian, dia baru muncul di abad kesekian. Ada katalognya. Ya. Tanpa ada angka pun kita bisa tahu. Termasuk ini jumlah ininya. Oh, berarti ada ketentuan jumlah ini. Enggak, beda zaman. Beda zaman. Di sana lagi motifnya lebih Oh, jelas. ini beda motif. Ini hanya 2. Jadi demikian saudara, tadi kita melakukan jelajah nisan di Bukit
situs Sibatua Nias. Yang masih menjadi misteri, siapa sebenarnya yang dimakamkan di bukit itu? Apakah ini makam ulama Aceh, bangsawan Aceh, atau tokoh Aceh yang merupakan sahabat para bangsawan Nias pada waktu itu? Atau apakah ini adalah makam bangsawan Nias awal yang memeluk agama Islam? Ini masih menjadi misteri. Seandainya ini adalah makam tokoh-tokoh dari Aceh yang datang ke Nias dan dimakamkan di kawasan Bukit Megalitikum, artinya dimakamkan di tengah-tengah kampung para bangsawan Nias, ini menandakan bahwa para pendatang Muslim ke Nias telah dihormati atau telah menjadi sahabat dari orang-orang atau bangsawan Nias pada tahun 1700-an. Karena nisan-nisan yang ada di sana sama seperti ini merupakan nisan-nisan yang khas dari nisan gaya Aceh. Sekian laporan kami kali ini. Nantikan laporan dan jelajah nisan kami selanjutnya. Jangan lupa dukung jelajah nisan kami dengan like dan subscribe.